Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader ya. Oke, teman-teman, di sini saya banyak requestan video tentang kenapa setup lubang itu gagal ya. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Oke, saya jelaskan dulu dari awal ya. Perhatikan selalu MA50 itu selalunya dia berada di dalam Bollinger Band, teman-teman ya. Contoh ini. Dia dari atas sini, dia selalu berada di dalam Bollinger Band. Nah, ketika MA50 itu keluar, contoh ini. Nah, ini biasanya menandakan sebuah sinyal ya, teman-teman. Bisa sinyal penerusan membentuk setup lubang, bisa juga dia breakout ya. Oke. Nah, perhatikan aja dari sini ya. Nah, ini. Dia selalu ada di dalam sini. Tapi ketika dia keluar ke sini, nah ini adalah sebuah sinyal ya. Sinyal di mana ini bisa terjadi re-entry ke bawah atau bisa jadi dia ke atas ya. Nah, kemudian yang menyebabkan setup lubang itu gagal, oke ya. Misalkan di sini contoh teman-teman sini ya. Seperti udah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa setup lubang itu akan terjadi manakala terjadi set candlestick arah kukuh ya. Jadi setelah setup lubang itu ekstrim atau dia menyentuh MA50-nya terus menjadi CSAK ya, itu baru valid. Contoh di sini misalkan ini ada setup lubang nih ya, di sini. Ini ada setup lubang. Nah, sampai di sini ini kan ada reaksi ke atas, teman-teman. Cuma dia reaksi ke atasnya tidak menjadi CSAK bahkan momentum ya. Di sini dia malah breakout lagi di sini. Nah, ini ya. Setelah breakout MA50 sini, yang kita tunggu adalah bukan jadi dia re-entry-nya ke atas. Yang kita tunggu adalah re-entry sell, teman-teman, di sini ya. Begitu terbentuk setup lubangnya breakout sini, kita tunggu re-entry sell-nya di sini, maka dia turun ya. Mana lagi? Oke, di sini. Di sini terbentuk setup lubang. Ini udah sangat baik, teman-teman. Setup lubangnya udah bagus sekali di sini ya. Nah, tapi di sini ini pasti banyak yang terjebak setup lubang di sini. Begitu dia rejection top BB, nah di sini. Di sini nggak boleh diturunkan ke M15, teman-teman. Kalau misalkan diturunkan ke M15, maka di sini ada setup sell. Jadi begitu sell dia naik ya. Jadi di sini kita menunggu terbentuk CSAK sell dulu setelah setup lubang di atas. Nah, contoh di sini juga dia nggak jadi lagi. Turun lagi nggak jadi CSAK sell, maka dia naik malah dia di breakout. Nah, setelah di breakout seperti ini, yang kita tunggu adalah re-entry momentum, teman-teman ya. Di sini, nah ini kan ada nih. Dari sini kita tunggu re-entry momentumnya. Di sini ada, naik lagi ya. Jadi seperti itu. Kita cari lagi setup lubang yang gagal. Nah, contoh ini. Ini setup lubangnya berhasil, teman-teman ya. Dimana ada ekstrim, ada lubang, kemudian membentuk CSAK di sini. Nah, ini kita pilih di sini, teman-teman, untuk buy ya. Naik kan ke sini. Nah, gitu. Jadi yang membatalkan setup lubang itu biasanya dia breakout MA50-nya atau tidak terbentuk CSAK. Kita cari lagi. Nah, ini. Perhatikan ini. Ini ada setup lubang. Nah, ini ketika dia di breakout sama candlestick ini. Nah, ini ya. Ada setup lubang di breakout sama candlestick yang merah ini. Nah, kemudian ini naik ke sini, teman-teman, ke atas sini kan. Nah, ini naik sampai ke sini nih. Naik sampai ke atas sini. Nah, kalau teman-teman nggak entry nunggu close candle, pasti udah ada yang buy di sini, atau diturunkan ke M15 pasti ada yang udah buy di sini. Karena di sini setelah setup lubang ini kita hanya memerlukan CSAK buy di sini. Nah, ini kan dia naik dulu nih ke atas. Sebelum close candle pasti ada yang buy di sini. Tapi ketika close candle-nya di bawah sini, ini adalah breakout-nya di sini. Maka yang kita cari adalah re-entry sell ya di sini. Nah, terbentuk di sini re-entry sell ke bawah ya. Kemudian kita cari lagi. Nah, kalau ini sih udah jangan ditanya lagi ya. Setup lubang yang berhasil, setup lubang ekstrim CSAK, lalu kita buy di sini. Nah, kenapa ini jadi? Ini tidak breakout MA50 dan terus di sini jadi CSAK buy di sini ya. Tuh, jadi naik. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini juga nih sama kasusnya dengan yang tadi. CSAK momentum ekstrim. Nah, ini ada lubang nih. Nah, kesalahannya di sini diturunkan ke M15. Sementara saya bilang ya, kalau ada setup lubang itu validnya biasanya setelah re-entry setelah CSAK di sini. Nah, misalkan teman-teman di sini kemudian dia jadi CSAK sell, teman-teman boleh sell di sini.
cut loss kalau dia jadi momentum buy di sini. Nah, di sini tidak ada CSAK sell, malah menjadi momentum buy di sini. Udah, ini gagal ya teman-teman. Nah, gitu. Kemudian kita cari lagi setup lubang, setup lubang. Nah, ini pun sama kan? Bisa dilihat di sini. Nah, ada setup lubang. Nah, di sini ada reaksi ke atas nih, candlestick yang hijau ini ke atas tapi nggak jadi CSAK, malah ke bawah breakout MA50. Ya udah, kita tinggal tunggu entry-nya di sini. Nah, di sini. Nah, pastikan di sini di time frame keduanya di M15-nya itu setup lubang sell teman-teman ya. Itu lebih baik ya. Jadi ketika momentum ini pasti biasanya setup lubang nih, karena dia membentuk entry-nya banyak candlestick di sini. Di sini pasti di M15-nya setup lubang. Nah, itu boleh diambil di CSAK M15-nya ya, CSAK sell M15, karena di M15-nya ini pasti membentuk setup lubang sell ya. Oke. Mana lagi? Nah, ini perhatikan. Ekstrim setup lubang. Tapi kan nggak breakout MA50, dia jadi CSAK buy. Nah, ini di sini. Kang, ini udah terlalu atas, nggak masalah. Nah, kan kita buy di sini pun dia masih naik ke sini. Karena dia tidak menjadi CSAK sell di sini, apa momentum sell breakout MA50 ya. Nah, itu sama semuanya seperti itu teman-teman. Nah, contoh lagi mana ini? Ini ada setup lubang. Kemudian teman-teman udah siap-siap sell nih, ternyata dia nggak jadi. Nah, dia jadi momentum buy. Ya udah, kita tunggu entry momentumnya di sini ya. Jangan kita menunggu CSAK sell. Setelah ini, oh kita masih bisa nih di sini. Kita masih nunggu satu lagi CSAK sell ke sini baru kita sell. Itu nggak boleh ya. Karena ini udah jadi momentum breakout MA50-nya di sini. Nah, ini setup lubang. Kan di sini nggak jadi CSAK sell, makanya dia naik jadi momentum buy. Yang kita tunggu adalah re-entry momentumnya. Bukan kita nunggu CSAK sell lagi di sini. Sama seperti yang kemarin-kemarin atau yang tadi malam video saya seperti itu. Di sini setup lubang. Di sini nggak jadi CSAK buy. Malah setup lubangnya ini dia di breakout MA50-nya ke sini. Maka dia turun sini. Yang kita cari re-entry-nya di sini. Di MA510-nya. Re-entry sell ya. Di sini udah berlaku re-entry sell. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Oke, ini setup lubang. Kan setup lubang. Dia nggak jadi CSAK sell. Makanya dia naik ya. Jadi kesimpulannya setup lubang itu harus terbentuk CSAK setelahnya. Karena kebanyakannya ini setup lubang juga bagus nih. Ini setup lubangnya bagus, tapi dia di breakout sini MA50-nya. Di sini dia nggak naik ke atas. Makanya ini gagal setup lubangnya. Jadi penyebab kegagalannya hanya itu teman-teman. Beda lagi dengan yang ini. Setup lubang, dia nggak breakout M50 jadi CSAK naik ya. Hanya itu. Jadi setup lubang itu gagal manakala terjadi breakout MA50-nya atau tidak terjadi CSAK setelah ekstrim di setup lubangnya. Saya kasih contoh satu lagi deh di USD CAD ya. Nah, contoh ini. Ini ada setup lubang di sini teman-teman. Ada setup lubang nih. Jelas banget kan? Setup lubang. Nah, di sini kan nih, di sini udah bagus nih, udah ekstrim. Kita tinggal nunggu ke atas jadi CSAK buy. Ternyata dia jadi momentum di sini, breakout MA50-nya. Nah, yang di sini yang kita tunggu berarti bukan ini jadi CSAK. Nunggu dia ke atas untuk membuat re-entry ini, ya. Setelah momentum ini, breakout MA50 yang kita tunggu adalah re-entry-nya di sini. Bukan kita menanti CSAK buy di sini, ya. Jadi hindari entry setelah MA50 setup lubangnya di breakout. Walaupun dia naik ke sini, jangan diambil ya, nanti beresiko. Coba lagi, mana lagi yang gagal setup lubangnya? Sebentar. Nah, itu ya. Jadi MA50 itu selalunya dia berada di dalam. Ketika dia keluar, dia ngasih sinyal setup lubang. Oke. Nah, contoh mana ini? Ini udah setup lubang di sini, ekstrim, tidak jadi CSAK sell sini ya. Jangan diambil ya. Nah, dia breakout jadi momentum sini. Kemudian di sini. Nah, di sini kita harus multi time frame teman-teman ya. Ke M15 lalu ke M5 untuk cari setup buy. Nah, di sini tidak jadi, malah jadi CSAK sell di sini. Nah, CSAK sell di sini ini saran saya jangan diambil ya. Ini dihindari aja teman-teman. Jangan diambil ya. Saran saya gitu. Kalau misalkan mau diambil pun dia masih bisa dapat, tapi saran saya jangan diambil ya. Oke. Kita cari lagi. Nah, ini
setup lubang ekstrim, tapi di breakout, makanya gagal setup lubangnya, dia naik ke atas. Nah, ini setup lubang ekstrim, CSAK sell, turun. Mana lagi ya, sebentar. Nah, ini pun jangan diambil ya. Ini setup lubang breakout MA50, jangan diambil ya, walaupun dia jadi CSAK sell. Nah, ini kejadiannya CSAK sell dikit terbang ke atas tuh ya. Jadi kita tinggal sabar aja ya. Nih setup lubang breakout MA50, momentum yang kita tunggu ya, reentry momentum di sini. Reentry momentum naik ya, padahal ada setup lubangnya juga sama. Oke, kita cari satu lagi ya. Nah, ini setup lubang ekstrim, CSAK buy, naik ke sini. Oke, mana lagi setup lubang breakout MA50 nya naik, setup lubang CSAK sell, turun. Kemudian mana lagi yang ada setup lubang ekstrimnya. Setup lubang itu harus disertai dengan ekstrim ya teman-teman ya, yang bagus. Kita cari momennya yang pasti-pasti aja. Setup lubang ekstrim, setup lubang ekstrim. Kalau setup lubangnya seperti ini, dia tidak menyentuh atau tidak ekstrim, hindari aja ya. Kita cari yang pasti-pasti aja. Nah, ini ya, setup lubang breakout MA50, momentum reentry naik ya, sini reentry naik, setup lubangnya di breakout sini membuat reentry lalu naik. Jadi itu ya kesimpulannya, setup lubang itu gagal manakala di breakout MA50 nya. Setup lubang breakout MA50 nya di sini gagal ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi harap diperhatikan, yaitu setelah setup lubang ekstrim tidak jadi CSAK, jangan diambil. Ketika dia breakout ke atas, kita tinggal menunggu reentry dari momentum yang breakout setup lubangnya. Itu aja ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.